ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci yang merangkum seluruh kitab-kitab suci samawi sebelumnya. Semoga dengan Bapak Ibu ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa dan lisan-lisan Bapak Ibu semua sehingga nanti api neraka menjadi haram baginya. Kita teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang berada pada nomor urut yang ketiga. Artinya surat ini adalah keluarga Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, berarti setelah Nabi hijrah. Karena turun di Madinah atau Yastrib, disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayat adalah 200 ayat. Dan terakhir pertemuan kita pada hari Senin yang lalu sudah sampai di ayat yang ke-15. Malam ini seperti kita baca tadi ayat 16, ayat sampai ayat 20. Malam ini kita akan sambung pada ayat 21 sampai 25 seperti itu yang kita baca tadi. Mari kita mereview ataukah mengikhtisarkan dulu surat Al-Imran ayat 20 supaya kita bisa mengambil sambungan ataukah kontinuitas dari pembahasan sebelumnya dan pembahasan malam hari ini. Allah SWT berfirman di ayat yang ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka,
apabila mereka mendebat kamu, maka tidak perlu terpancing, apalagi ikut-ikut menghabiskan waktu berdebat pada sesuatu yang tidak ada hasilnya, karena kita sudah tahu dari awal bahwa mereka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mempertahankan pendapatnya seraya memaksakan, mendesakkan pendapat mereka kepada orang lain. Maka kalau itu terjadi, maka fakul lebih katakan saja aslam tu, saya hanya menyerahkan, memasrahkan, mengislamkan wajahku lillah kepada Allah. Aku kata Nabi, wajihi wajahku wa manittaba'ani, dan begitu juga wajah hati pengikut-pengikutku. Jadi pengikut sejati Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad, tetapi sekaligus jiwanya itu adalah hanya menghadap kepada Allah saja. Aslam itu menghadap ataukah berserah kepada Allah. Jadi hakikat Islam itu adalah berserah diri dengan sebenar-benarnya, seperti yang dikatakan di dalam beberapa ayat. Di surat Al-Baqarah juga kita baca ayat 130-an. Surat Ali Imran nanti kita ketemu juga ayat 103 atau 102 yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Muslimun dari kata aslama. Jadi muslimun, aslam tu maknanya sama, yaitu berserah diri. Jadi aslam tu wajhiyah, wajah saya, wajah hati saya, ku serahkan, ku hadapkan, ku berikan secara menyeluruh hanya kepada Allah saja. Dan yang namanya pengikut saya ya seperti itu juga. Wa manittaba'ani. Wa qul lil ladzina utul kitaba, dan katakanlah kepada orang-orang yang juga diberikan kitab suci, yaitu ahli kitab, wal ummiin, dan orang-orang Mekah, aslamtum, apakah kalian juga sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah? Fa'in aslamu, kalau mereka telah berserah diri, jadi patokannya berserah diri, bukan penggunaan nama agama. Tapi aslamu, apabila mereka telah berserah diri, fakadih tadau, berarti mereka sudah dapat petunjuk. Wa'in tawallu, tapi kalau mereka berpaling, fa'in nama alaikal balak, maka Muhammad, tugas kamu tiada lain kecuali hanyalah al-balak. Alaika, kewajiban atau tugas kamu hanyalah al-balak, menyampaikan saja, tidak untuk memaksakan kepada orang lain. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat hamba-hambanya. Wallahu basirun bil ibad, Allah maha melihat hamba-hambanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Kita dengarkan dulu berita ini. Yoav Gallant bersumpah pasukannya akan kembali berperang dengan kekuatan yang lebih besar untuk memberantas Hamas setelah gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina selesai. Gallant mewanti-wanti agresi Israel akan berlanjut dan makin meluas ke seluruh penjuru jalur Gaza setelah gencatan yang diperpanjang rampung. Gallant juga mewanti-wanti pasukan Israel di Gaza untuk terus siaga dan waspada, meski gencatan senjata tengah berlangsung dan diperpanjang 2 hari hingga Kamis 30 November 2023. Selama gencatan senjata berlangsung, Israel memang menghentikan sebagian besar gempurannya di jalur Gaza. Meski begitu, beberapa serangan terhadap atau tetap terjadi bahkan di tepi barat Palestina. Selain itu, Israel juga masih mengepung 2 rumah sakit utama di utara Gaza, yakni Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia. Hingga kini agresi Israel ke jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000-an perempuan. Jadi setelah Bapak Ibu membaca tadi berita itu tadi, lihatlah bagaimana mereka itu tadi adalah komandannya tentara IDF, Tentara Pertahanan Israel, Israel Defense Force. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu tadi adalah bosnya, komandannya. Nah, coba kita lihat tadi, bagaimana dia tetap bersikukuh untuk menghancurkan Gaza. Alasannya menghancurkan Hamas, tetapi sebetulnya menghancurkan Gaza. Mengambil alih Gaza seperti mana mereka mengambil alih tanah-tanah orang Palestina sebelumnya. Kalau kita lihat tadi wajahnya,
Begitulah wajah-wajah yang penuh dengan arogansi. Mereka tinggal di tanah-tanah yang mereka rampas. Mereka tinggal di tanah-tanah orang Palestina. Lalu kemudian mereka menjadi pejabat. Lalu kemudian dengan kepejabatannya seakan-akan mereka itu adalah telah memiliki segala-galanya. Seenak-enaknya saja menggunakan kata-kata seperti tadi. Seakan-akan yang ada di Gaza itu bukan orang, seperti hanya merupakan makhluk benda mati saja. Kita tahu dunia sekarang ini beberapa hewan-hewan saja dilindungi, apalagi manusia seharusnya. Tetapi begitulah dunia menjadi tidak peduli kepada jiwa manusia kalau berkenaan dengan orang Islam, wabil khusus kepada orang Palestina. Dan ini terjadi sejak dari dulu. Mereka tadi itu adalah Israel. Israel itu adalah nama Nabi, Nabi Yakub. Disebut Bani Israel karena anak-anak Nabi Yakub. Ya. Kita tahu bahwa anak Nabi Yakub tadinya ada 12 orang. 10 orang jahatnya tidak ketulungan. Sampai membohongi ayahnya. Ayahnya saja dibohongi, ditipu, lalu kemudian membawa adiknya ke padang pasir, lalu kemudian dibunuh. Tapi salah satu dari mereka mengatakan tidak perlu dibunuh, buang saja ke sumur. Akhirnya dibuang ke sumur dalam keadaan bajunya dicopot, diambil. Bajunya diambil, kemudian dilumuri dengan darah domba. Jadi mereka mengambil salah satu dombanya, dipotong, lalu kemudian darahnya dilumurkan ke baju adiknya. Baru setelah itu kembali kepada ayahnya, berbohong lagi, mengatakan bahwa adik kami telah dimakan serigala. Kami sudah berupaya untuk membelanya, tapi tidak mampu coba. Semuanya kebohongan. Nah, cuma sekali berbahagia, tentu orangnya berbeda dulu dan sekarang. Tetapi karakter watak itu selalu ada. Yaitu selalu menyembunyikan kebenaran dan merasa bangga dengan itu. Dan itulah tadi yang terjadi pada tentara-tentara Israel yang disebut dengan IDF atau IDF itu, jemaah sekalian. Dan ini dibicarakan dengan baik pada ayat ini, ayat 21. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mengingkari, menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakfuruna itu artinya mengingkari. Mengingkari apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Yusuf itu adalah bakal menjadi pengganti ayahnya Nabi. Berarti ketika mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf ke sumur, pada dasarnya adalah yakfuruna bi ayatillah. Bahkan ayahnya mereka tahu Nabi, tapi ayahnya yang dia tahu, yang mereka tahu Nabi pun mereka bohongi, mereka tipu. Allah mengatakan innal ladzina, sungguhnya orang-orang siapapun, kapanpun hidupnya, yakfuruna bi ayatillah, yang mengingkari ayat Allah. Baru apa? Wa yaqtuluna nabiyyin, ini membunuh nabi-nabi. Jadi nabi-nabi pun mereka bunuh. Jadi Bapak sekalian, kalau kita menyaksikan sekarang bagaimana sangarnya mereka tidak ada yang merasa bersalah, apalagi minta maaf, membunuh 14.000 orang di Gaza dan mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Itu jangankan nabi saja mereka bunuh. Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Jadi Al-Quran menceritakan semuanya. Mereka bahkan membunuh nabi-nabi. Mereka lah yang bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa. Jadi kalau Bapak Ibu membaca versi Nasrani, versi Kristiani, Nabi Isa, Yesus itu versi Kristiani itu ditangkap karena pengkhianatan mereka dan karena kerjasama mereka dengan tentara Romawi pada saat itu. Dan kemudian mereka juga lah yang membawa Nabi Isa atau Yesus pergi ke sebuah gunung untuk kemudian disalibkan di sana, di bukit, Bukit Golgota, untuk disalibkan di sana. Dan beberapa lagi nabi sebelumnya mereka bunuh. Taluna nabiyina. Memang orangnya berbeda, tapi karakternya selalu ada. Jadi Al-Quran bicara tentang karakter sebetulnya. Makanya tidak disebutkan namanya, karena siapa saja, alladzina, orang-orang yang, artinya orang-orang yang berkarakter penuh dengan kekerasan, maka mereka kerjanya adalah yakfuruna bi ayatillah. Dan nanti mereka membuat cerita. Tadi itu ayahnya mereka bohongi. Mereka sebetulnya sudah punya niat untuk membunuh Yusuf. Tapi mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah, alangkah baiknya kalau sekali-sekali ayah mengizinkan adik kami bermain-main bersama kami. Kami juga ingin bermain dengannya. Coba, kata-katanya bagus, indah, manis. Dan itu yang terjadi pada sekarang. Membuat kata-kata sedemikian rupa dan disebarkan melalui media-media mainstream mereka. Untungnya sekarang
ada media-media alternatif yang bukan milik mereka. Contohnya apa? Telegram. Telegram. Ya. Telegram bukan milik mereka, sehingga kemudian informasi dari Gaza itu banyak di-upload melalui Telegram. Sedemikian besarnya pengaruh mereka, Pak Bu sekalian, orang selevel Elon Musk saja harus datang ke Israel, minta maaf, dan menyatakan bahwa tidak mungkin membuat internet Starlink di Gaza yang digembar-gemborkan sebelumnya. Seorang Elon Musk datang ke sana, Jemaah sekalian berbagi. Padahal harusnya datang ke Gaza menyaksikan korban di sana, tapi justru mereka datang memberikan salut dan dukungan kepada para pembunuh itu, Jemaah sekalian berbagi. Seorang selevel Elon Musk. Ya. Jadi artinya apa? Peradaban tidak ada kalau sudah berbicara tentang orang Islam dan khususnya Palestina. Orang yang disebut dengan well educated itu sudah tidak ada kalau sudah berbicara tentang Palestina. Seperti yang kita katakan, begitu orang Islam seperti di Iran meninggal dunia satu orang di tahanan, perempuan itu pun tidak sengaja dan bukan ditahan, baru dipanggil. Lalu kemudian menjadi rusak, seakan-akan dunia ini menjadi kiamat karenanya. Semua media massa mereka, orang-orang mereka, ya, kaum liberal mereka, semuanya menyorot Iran dan menggunakan kata-kata yang kasar. Tetapi sekarang ribuan anak-anak mati di Gaza, dibunuh dengan sangat sadis oleh Israel dengan mesin militer yang canggih yang dipasok oleh Amerika Serikat, bungkam dan diam seribu bahasa. Apa kata Allah? Mereka yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist, dan mereka juga membunuh siapa? Alladzina, orang-orang yang. Jadi yaqtuluna alladziina, membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qist, menganjurkan keadilan. Sekarang pembela Palestina semuanya dibunuh, atau paling tidak dibunuh karakternya, karakter assassination. Jadi kalau tidak dibunuh secara fisik karena tidak terjangkau, tapi minimal karena menganjurkan memberikan tanah kembali kepada orang Palestina, tanahnya ya tentu keadilan. Bayangkan orang-orang Palestina yang sudah menempati tanah itu ribuan tahun, tiba-tiba dengan klaim sepihak, kemudian orang Palestina harus dipaksa pergi dari tanah mereka. Perkebunan mereka dirampas. Dan kalau anak-anak mereka melawan, kemudian ditangkap. Ya, walaupun hanya melawan secara argumen saja. Dan setelah ditangkap, yang terjadi? Mereka disiksa di penjara-penjara itu. Ada ribuan, hampir 10.000 tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, dan mereka tersiksa semuanya, tapi dunia bungkam dan tidak pernah berbicara. Tapi begitu Hamas tanggal 7 Oktober masuk ke Israel, mengambil sandera, bukan untuk membunuh dan bukan untuk menyerang, tapi mengambil sandera untuk ditukar dengan tahanannya, dunia tiba-tiba semuanya berpihak kepada Israel lagi. Luar biasa. Inilah dunia yang penuh dengan Dajjal di Mas Kesel. Jadi kalau Bapak yang tanya, mana Dajjal? Dajjal sudah muncul. Ya. Dajjal itu adalah Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya. Dan siapakah lawan Dajjal itu? Ya, Al-Muqawamah beserta sekutu-sekutunya. Allah mengatakan wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti. Mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Ya'muruna bil qisti ini. Ya'muruna bil qisti. Minan nas, dari manusia. Apa kata Allah? Fabashirhum. Gembirakanlah mereka bi'adzabin alim. Jadi Allah menggembirakan kita dengan kata-kata, ya, mereka melakukannya itu di dunia. Tetapi di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Tetapi adalah kewajiban kita juga di dunia untuk juga menegakkan keadilan, membela orang-orang yang tertindas, al-mustad'afin. Kalau tidak, berarti kita adalah diam-diam bagian daripada mereka yang melakukan kejahatan itu, dan berarti kita jangan-jangan diam-diam juga mendapatkan berita baik tentang azab yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ini jelas geser bahagia, ini kata-kata membunuh ini siapa yang dimaksud kalau bukan Bani Israel? Coba lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat ini ya, ini. Surat Al-Baqarah 87 kita sudah lewati ini. Ya. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa. Musa kan berarti agamanya Yahudi. Ya. Bani Israel kan Nabi Musa itu.
Apa yang kami berikan kepadanya? Alkitab, kitab suci, tentu Taurat maksudnya. Wa kafaina, dan kami susulkan mimbadi setelahnya birusul, rasul-rasul yang lain. Artinya Musa bukan nabi terakhir. Ada nabi-nabi setelahnya banyak. Wa ataina, dan kemudian kami berikan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maryam. Al-Bayinat, yaitu Al-Bayinat, Injil yang berisi keterangan-keterangan. Kenapa? Karena Isa sendiri adalah Injil yang berjalan seperti nabi-nabi yang lain. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia biruhil kudus, dengan ruh al-kudus. Apa yang dimaksud dengan ayyadnahu biruh kudus? Ini juga menjadi tanda tanya. Karena semua manusia kalau secara ruh ya semuanya kita diberikan ruh kudus pada awalnya. Tapi apa penekanan daripada ayyadnahu biruhil kudus? Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini sekedar informasi sesaat saja. Kita tidak bahas panjang, yaitu bahwa dalam pandangan Islam dan Kristiani, Nabi Isa itu diangkat. Yesus itu diangkat. Bedanya kalau dalam Islam diangkat sebelum dibunuh ataukah sebelum disalib. Jadi dalam pandangan Islam kita tidak disalib, karena sebelum ditangkap dia diangkat. Ya. Jadi karenanya tidak disalib. Jadi sebelum disalib versi Nasrani sudah diangkat. Kemudian kalau versi Nasrani diangkat tapi setelah disalib, kan disalib dulu di Bukit Golgota, setelah mati meninggal dikuburkan, hari Jumat itu disalibkan, mati meninggal, dikuburkan, hari Jumat kemudian seorang wanita datang ke kuburannya namanya Maria Magdalena, ternyata melihat kuburannya sudah terbongkar dan jasadnya sudah tidak ada, diangkat juga. Setelah dicari dia sudah bersama dengan murid-murid setianya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi diangkat juga, sama-sama diangkat. Dan Islam ataupun Kristen percaya bahwa di akhir masa nanti akan turun Nabi Isa itu. Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Bersama dengan siapa? Nah, ini versi Islam. Versi Islam mengatakan ini Islam masa apapun, Sunni ataupun Syiah, percaya bahwa di akhir zaman ada satu lagi utusan Tuhan yang akan datang. Namanya Al-Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi, Imam Zaman. Sahibul Asri wal Zaman. Dia akan datang. Dan hadisnya berkenaan itu banyak sekali. Sampai dikatakan bahwa seandainya tinggal sehari saja bumi ini akan kiamat, pasti Allah akan perpanjangnya. Sampai datang seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait. Untuk menegakkan keadilan sebagaimana mereka sebelumnya menegakkan kezaliman atau kejahatan. Jadi sama-sama Imam Mahdi lah. Jadi Imam Mahdi sekarang kemana? Ya roh juga. Dia telah naik. Dia adalah roh. Kenapa jemaah sekalian sebagai? Karena fisiknya tidak ada. Nah, ketika menyebut Nabi Isa di sini, maka kita katakan dengan siapa coba? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinati wa ayyadnahu. Kami perkuat dia. Kami perkuat dia. Kata-kata Al-Quran itu, perkuat itu memberikan kemenangan, bantuan. Karena di tempat lain itu dikatakan pengikut Nabi Isa itu nanti juga diperkuat dengan bahasa ayyada juga. Coba Bapak sekalian perhatikan di sini, kita lihat di sini ya. Surat 61. Kita lihat langsung tulisan Arabnya. Biar kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah ansar Allah, penolong Allah. Kama qala Isa, itu lagi Isa bin Maryam. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata. Kama qala Isa bin Maryam. Lil hawariyin, kepada para hawariyin, pengikut-pengikut setianya. Kalau istilah di Kristiani, murid-muridnya. Man ansari ilallah, siapakah gerangan yang siap ansari menolong aku ilallah, untuk datang kepada Allah. Qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun, pengikut-pengikut setianya, yang menurut cerita 12 orang itu, nahnu, kami ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Baru kemudian fa'amanat taifatun, setelah Nabi Isa dan Hawariyun mendeklarasikan itu, maka Bani Israel terbagi dua, Bani Israel. Fa'amanat taifatun min Bani Israel. Maka sebagian, satu golongan daripada Bani Israel itu amanah, beriman. Wa kafarat ta'ifah, dan satu golongan lagi kafarah, seperti tadi yang kita sebutkan, yakfuruna billah bi ayatillah. Jadi satu golongan beriman, satu golongan ingkar. Lalu di manakah Tuhan berpihak? Fa'ayyadnahu, ini ayyadnahu, ini sama. Fa'ayyadnahu, ini perhatikan ya sekalian. Fa'ayyadna, maka kami memberikan ayat. Nah, coba lihat, sama tidak tulisannya di sini?
Jadi tulisan-tulisannya tadi ayyadna juga. Ya, mana tadi? Kita lihat di sini ya tadi. Ya, ayyadna ini perhatikan. Ya. Ayyadnahu biruh. Nih, bedanya di sini ada hu dan ada biruhi. Tapi kalau di sini tadi tidak ada. Ya. Fa ayyadna saja. Tapi sama tulisannya ayyadna. Ayyadna alladhina amanu ala aduhim. Maka kami akan ayyadna, memberikan tangan, memberikan kekuatan. Kata-kata ayat itu dari kata ayat, tangan, memberikan tangan. Kami berikan tangan kepada siapa? Alladzina aman, orang beriman. Ala aduhim, dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Fasbahu, lalu menjadilah mereka zahirin. Menang. Fasbahu zahirin. Jadi ada kata-kata ayyadna di sini. Artinya apa? Di ujung masa nantinya muncul kata-kata tadi ruh. Wa ayyadnahu biruhim min. Ya. Wa ayyadnahu biruhim min. Biruhil qudus. Ya. Kami perkuat dia dengan Ruh Kudus, dan datanya Al-Imam Al-Mahdi ajalallah farajah syarif. Jadi seperti itu lagi Mas Kian bagian. Dan ini sekarang kejadian yang kita saksikan sudah sesuai dengan nubuat Al-Quran, ya, yaitu Bani Israel kembali ke Palestina melakukan kerusakan dengan sebesar-besarnya, la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'alluna uluan kabira, melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Sudah terjadi. Dan pada saat yang sama juga di surat Al-Isra itu jadi diceritakan muncul kekuatan baru yang membuat ketakutan mereka. Kekuatan apa itu? Tiba-tiba muncul revolusi Islam Iran dipimpin oleh ulama, dan ulama ini sekarang yang membuat kemajuan teknologi persenjataan yang kemudian membantu kelompok-kelompok perlawanan, namanya movement resistance movement atau kelompok-kelompok perlawanan. Harakah Muqawamah. Hamas itu ada salah satu Harakah Muqawamah. Hamas singkatan dari Haraka Al-Muqawamatul Islamiyah. Nah, itu juga yang terjadi pada jihad Islam, itu yang terjadi pada Ansarullah, itu juga yang terjadi pada Ansarullah di Yaman, itu yang terjadi pada Hizbullah di Lebanon. Itu yang terjadi pada kelompok-kelompok perlawanan atau Muqawamah di Irak. Semuanya induknya sama, ujungnya kembali kepada Iran. Luar biasa juga sekalian. Dan itu adalah semua mereka adalah percaya tentang datangnya Imam Mahdi di akhir masa. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan itu juga disebutkan. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian rasul bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bima karena tidak, bima dengan apa atau sebab, la tidak, tahwa sesuai dengan hawa anfusukum nafsu kalian. Astakbartum, lalu kalian menyombongkan diri. Sebegitu sombongnya sampai fafariqan kadzabatum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Sudah disebutkan. Sedemikian sombongnya sebagian daripada rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Ini kadzabatum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Ya. Allah mengatakan di sini, wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Kita lihat ayat berikutnya. Kita dengarkan lagi berita ini. Kepala Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat dan Mossad Israel bertemu di Qatar untuk membahas perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta tawanan yang ditahan oleh kelompok Palestina di Gaza. Direktur CIA William Burns dan David Barnea, Kepala Dinas Intelijen Mossad, mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani sehari setelah Doha mengumumkan perpanjangan 2 hari dari 4 hari gencatan senjata di jalur Gaza yang seharusnya berakhir. Diperkirakan diskusi segitiga itu akan fokus untuk membujuk Hamas agar mulai melepaskan para sandera yang tersisa. Sumber tersebut menambahkan bahwa para pejabat Mesir juga hadir dalam pertemuan itu. Kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada hari Jumat awalnya berlangsung selama 4 hari dan memungkinkan pembebasan 50 sandera dengan imbalan atas 150 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Namun sebuah kesepakatan dicapai pada Senin untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama 2 hari lagi. Hingga Rabu dengan Hamas akan membebaskan 10 sandera untuk setiap hari tambahan. Pertukaran sandera terbaru di Gaza dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel tampaknya berjalan lancar pada Selasa malam, dengan para sandera sedang dalam perjalanan keluar dari Gaza sekitar pukul 19 waktu setempat.
Sejauh ini semua yang dibebaskan adalah perempuan dan anak-anak. Diperkirakan bahwa untuk memperpanjang gencatan senjata setelah hari Rabu, Hamas harus mulai membebaskan beberapa sandera pria dewasa. Kelompok ini menganggap semua pria Israel berpotensi menjadi tentara. Menjadi lebih rumit lagi bagi Israel, IDF mengungkap. Jadi Bapak sekalian, intinya tadi berita itu adalah bosnya CIA dan bosnya Mossad. Kita tahu bahwa intelijen terbesar dan paling berpengaruh di dunia adalah dua. CIA-nya Amerika dan Mossad-nya Israel. Dan Bapak lihat tadi dua-duanya datang ke Qatar. Kenapa dua-duanya? Karena memang mereka satu hakikatnya. Israel tidak seberani itu kalau tidak didukung oleh Amerika. Lihatlah tadi Mossad. Ya. Israel adalah Amerika, Amerika adalah Israel. Ya. Dulu ketika pertama kali Hamas mengambil sandera dari Israel, langsung Hamas minta supaya gencatan senjata, karena tujuannya bukan untuk berperang. Hamas tujuannya bukan untuk menyakiti orang-orang di Israel, orang sipil maksudnya. Hamas hanya ingin mengambil sandera, ditarik masuk ke Gaza untuk ditukar dengan tawanan Palestina yang ribuan orang dan sudah ada yang bertahun-tahun ditahan di sana, dan dunia termasuk PBB bungkam seribu bahasa. Ya. Tidak ada lagi yang perhatikannya. Maka satu-satunya cara apa? Pernah dulu kira-kira 1 tahun yang lalu itu ada Hamas menggali terowongan. Bapak Ibu masih ingat? Menggali terowongan di bawah tanah, tiba-tiba muncul di penjara Israel. Tapi kan posisi itu lemah, langsung ditangkap orangnya. Terowongan lalu ditutup. Yang rencananya masuk ke penjara untuk mengambil tahanan-tahanan itu. Karena tahanan ini kasihan, tidak diketahuan kapan lepasnya. Dan banyak anak-anak, banyak perempuan-perempuan di sana. Dan lagi-lagi, aktivis dunia, lembaga-lembaga dunia yang selalu berbicara dan perlindungan kepada anak dan perempuan tidak berkomentar kalau kejahatan itu dilakukan oleh Israel. Kejahatan terhadap anak-anak dan perempuan dilakukan Israel, semuanya diam. Seakan-akan yang disebut jahat itu kalau melakukan Iran. Ya. Kalau Israel melakukannya, itu perbuatan malaikat. Ya. Paling tidak itu di mata PBB. PBB juga tidak bisa berkutik. Ya. Lembaga-lembaga kemanusiaan di bawah PBB, perlindungan wanita dan anak di bawah PBB juga bungkam seribu bahasa. Apa sebabnya? Di atasnya lihat tadi, Mossad dan CIA. Ya. Jadi awalnya Hamas tidak ingin perang, karena memang tujuannya hanya untuk mengambil tawanan, sandera, baru kemudian ditukar dengan tahanan Palestina. Ya. Karena tidak ada lagi, sudah habis akal. Gimana caranya mengambil rakyat Palestina yang ditahan di sana ribuan orang? Bayangkan ribuan orang, dan dunia tidak peduli kepada mereka. Ya. Lihat aja, Hamas masuk ke Israel mengambil tawanan, dia disebut sebagai teroris. Ya. Padahal Israel lah teroris yang sesungguhnya. Lihatlah Gaza bagaimana dihancurkan. Ya. Jadi negara teror yang sesungguhnya adalah Israel. Israel adalah negara teroris, terrorism states. Dia bahkan adalah apartheid state, negara apartheid. Ya, itu Israel. Tetapi dunia bungkam terhadap itu semuanya. Para aktivis, para pembela kebebasan tidak pernah berbicara tentang kejahatan Israel. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Tetapi setelah mereka memerangi Gaza dengan alasan mereka bisa menghancurkan Gaza, dan karenanya Gaza diambil, penduduknya dipindahkan lagi, ternyata tidak berhasil. Pada hari yang ke-40 sekian 50, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Satu pun sandera tidak mereka bisa lepaskan. Bahkan Hamas semakin kuat posisinya di Gaza. Maka apa yang dilakukannya? Tanpa malu-malu, mereka datang kepada Qatar meminta supaya Hamas menyelesaikan ini masalah baik-baik dengan pertukaran tawanan saja. Dengan ceasefire diperpanjang coba. Siapa yang mengatakan itu? Tidak tanggung-tanggung. Bos-bosnya intelijen terkenal, yaitu bosnya tadi CIA, bosnya Mossad. Lalu apa yang dikatakan tadi bosnya IDF sebelumnya? Yaitulah bahasa politik. Di depan dia menunjukkan kecongkakannya, tapi di belakang mereka sangat lemah. Ya. Mereka datang ke Qatar meminta untuk supaya Hamas berhentilah, kembalikan sandera itu. Seperti itulah jemaah sekalian. Ternyata mereka tidak bisa melepaskan sandera itu dengan kekuatan militer. Uang Israel berapa habis Bapak Ibu sekalian? Uangnya Israel habis selama 50 hari menggempur Gaza,
itu 823 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Ya, 823 triliun. Ya. Dibagi 10.000 lah kalau mau di dolar Singapura kan. 823 triliun uang habis. Dan tersiap-siap dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali mempertontonkan dirinya sebagai negara biadab, negara yang barbarian, negara yang teroris, negara yang tidak mengenal kasih sayang terhadap kemanusiaan. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Apa kata Allah berkenaan dengan itu semuanya? Ulaikal ladzina habitat amaluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya. Di mana? Fit dunia wal akhirat. Di akhirat. Coba. Sia-sia perbuatannya. Sudah membunuh orang, sudah menghancurkan kota Gaza. Apa yang didapat? Tidak ada. Kecuali harus wajahnya kembali babak belur, datang terpaksa. Seorang tokoh selevel, bosnya CIA, bosnya Mossad, terpaksa harus datang ke negara seperti Qatar untuk minta ditengahi dengan Hamas. Padahal Hamas bukan negara. Ya, Hamas hanyalah organisasi massa. Ya. Negara besar yang begitu congkak, begitu angkuh, tiba-tiba harus datang. Bapak lihat tadi beritanya, ini bukan hanya saya berbicara. Beritanya tadi saya sengaja carikan bahwa memang itu faktanya. Itu tadi faktanya tadi itu mereka datang ke Qatar. Ya. Bos-bos intelijen terkenal ini. Ya. Jadi apa kata Allah? Ulaikal ladzina, Al-Quran luar biasa jemaah sekalian. Ulaikal ladzina habitatum di mana? Fit dunia. Kalau akhirat apalagi? Sudah di dunia saja sia-sia kata Tuhan. Habitat amalun fit dunia. Jadi kalau menghadapi kebenaran pasti kebatilan akan sia-sia. Kenapa? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil kata Allah. Kalau kebenaran datang, kebatilan harus hilang. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang habitat amaluhum, sia-sia amal perbuatan mereka. Di mana? Di dunia tidak ada hasil. Hanya mempertontonkan wajah sesungguhnya mereka. Wal akhirah dan akhirat. Di akhirat apalagi? Apa kata Allah? Ma'alahum min nasirin. Mereka tidak dapat penolong. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Karena nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi datang sebagai penolong kepada orang-orang yang tertindas. Wa ma'alahum min nasirin. Menolong bagi mereka yang tidak ada pertolongan selain para manusia suci ini. Ya. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada penolong bagi mereka. Di akhirat berarti tidak ada syafaat bagi mereka. Wa ma lahum min nasirin. Jadi di dunia dia sia-sia, di akhirat dia sia-sia. Jemaah sekalian berbahagia, ini Al-Quran yang berbicara tentang fakta-fakta itu. Ya. Coba kita lihat ini surat Al-Araf ya, dan tadi 22 ya. Sekarang ini adalah Al-Araf. Ya. Jadi maksudnya sejalan dengan ayatnya. Ini. Ayat 147. Walladzina kadzabu dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Waliqa'al akhirah dan mendustakan akhirat. Habitat a'maluhum sia-sia amal perbuatan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tiadalah mereka diberi balasan kecuali sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi karena perbuatan mereka tidak bernilai, ya habitat amaluhum, sia-sia amal perbuatan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka kadzabu mendustakan kebenaran ayat-ayat kami. Sudah diingatkan dengan baik-baik berkali-kali oleh Iran, oleh negara. Iran tidak pernah berniat buruk kepada mereka, mengingatkan supaya mereka menghargai hak asasi manusia, menghargai hak-hak orang lain. Tapi mereka justru menuduh Iran sebagai negara teroris. Hamas juga tidak bermaksud perang di awal di masa berbahagia, walaupun dia siap. Dia datang hanya untuk menukar sandera itu dengan orang-orang Palestina yang ditawan di Israel, yang disiksa. Bapak Ibu lihat di televisi, tawanan-tawanan Palestina yang dilepaskan oleh Israel, ada yang patah tangannya masih anak-anak, umur 16 tahun. Ketika ditangkap masih muda. Ada yang sudah 7 tahun di sana. Coba. Mereka mendustakan ayat Allah dan mereka mutarbalikkan fakta sedemikian rupa. Dan kita lihat Hamas memperlakukan sandera sedemikian manusiawinya. Sedemikian manusiawinya jelas. Dan ini hanya bisa diketahui melalui apa? Melalui channel alternatif seperti Telegram. Kalau melalui mereka tidak akan muncul. Toh muncul ke permukaan, ya gara-gara muncul misalnya di Telegram. Muncul di informasi, sumber informasi yang mereka tidak kehendaki. Itulah sebabnya pihak Israel mendesak Telegram
supaya mematikan channelnya Hamas di Telegram. Tetapi pihak Telegram mengatakan tidak. Justru berbahaya kalau kami matikan, karena berarti orang Gaza tidak punya saluran informasi, dan itu sama dengan membiarkan mereka terbunuh secara sadis di sana. Itu hebatnya kata-kata daripada pemilik Telegram. Ya. Beda dengan Elon Musk, tiba-tiba datang bersembah sujud kepada Netanyahu. Ya. Jadi cuma sekian berbahagia, Telegram bukan milik Amerika, ya, milik Rusia. Jadi walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang mendustakan ayat kami, wa liqa'al akhirat, dan berjumpa dengan akhirat, habitat a'maluhum, dan tidak ada balasannya kecuali sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan kejahatan, ya mereka juga dibalas sesuai dengan perbuatan kejahatannya tersebut. Ya, itu yang disebut dengan habitat a'maluhum. Yang sebelumnya juga disebutkan dengan mendustakan ajaran ayat-ayat Allah di ayat surat Al-Baqarah. Ya. Fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan. Di sini juga larab, ya. Alladzina kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat kami. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah Al-Qur'an berbicara sangat jelas berkenaan dengan itu. Sekarang ayat 23. Ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Cuma sekian serbahagia, orang Yahudi, sebagai orang Yahudi tentu kita harus hormati. Yahudi juga agama samawi. Bahwa kita menganggap itu tidak laku lagi, iya, tetapi mereka punya hak untuk beragama. Ya, tidak boleh kita mencelahnya sebagai sebuah agama samawi. Yang menjadi masalah ketika melakukan itu, ketika melakukan kejahatan demi melakukan agamanya, itulah yang kita harus kecam. Tapi sebagai manusia, sebagai keturunan Nabi Yakub, Bani Israel, ya tentu sah-sah saja, ciptaan Allah juga, dan dia berhak untuk hidup di bumi. Tetapi yang menjadi masalah ketika menghalalkan segala macam cara untuk merampas tanah-tanah orang lain. Bukan hanya orang Palestina sebagai Islam, tapi siapapun yang merampas tanah orang lain, kita harus tolak. Allah berfirman di ayat berikut ini, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau belum melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu diberikan nasiban bagian minal kitab? Ini kan berarti ahli kitab. Berarti yang dimaksud di sini adalah ahli kitab, yaitu Nasrani, Yahudi yang ada sekarang kita lihat. Tuhan bertanya, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat ila kepada alladzina, orang-orang yang utu nasiban, yang diberikan kepadanya bagian minal kitab-kitab suci. Yuda'auna ila kitabillah, mereka itu diajak menuju kepada kitab Allah. Yuda'auna ila kitabillah, mereka dipanggil untuk konsisten dengan ini. Yuda'auna ila kitabillah, mereka dipanggil, diajak, di-invite, dijemput untuk datang kepada kitab Allah. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, supaya mereka menegakkan hukum berdasarkan kitab Allah tersebut. Ila kitabillah liyahkuma bainahum. Summa, kemudian yatawalla fariqun, tapi sayangnya sebagian mereka berpaling. Ini menunjukkan bahwa tidak semua, Bapak sekalian. Makanya kalau kita bicara tentang Bani Israel, tidak bisa kita menggebiahuya ataukah mensamaratakan, mengeneralisir bahwa semua Bani Israel buruk. Ingat Bapak sekalian, tidak semua anak cucu Nabi Yakub buruk. Ya. Kita sudah sampaikan tadi, pada zamannya Nabi Yakub masih hidup, dari 12 saudaranya, hanya 10 yang terlibat persekongkolan membunuh Yusuf. Berarti kan ada 2 yang baik, Yusuf dan adiknya Benyamin. Nah, cuma serbahagia, tapi Benyamin yang dulu saudaranya Yusuf, ya, bukan Benyamin yang sekarang. Kalau Benyamin yang sekarang ini jahat, Pak. Namanya Benyamin Netanyahu. Ya. Nah, jadi Allah katakan bahwa tidak semua ini fariqan saja. Perhatikan kata-kata ini. Jadi artinya apa? Islam kita itu tidak lantas karena Israel sebagai sebuah negara yang dihuni mayoritas oleh keturunan Nabi Yakub, Bani Israel, melakukan kejahatan terhadap Palestina, orang Islam dan orang-orang yang ada di sana, lantas kita melakukan generalisasi bahwa semua Bani Israel itu salah, sehingga kita kemudian anti-Semit. Anti-ras dalam agama tidak ada, Pak sekalian. Anti-Semit itu mungkin pernah ada di Eropa, tapi di Islam tidak ada anti-antian. Tidak ada anti-Semit, tidak ada anti macam-macam. Ya. Kenapa? Karena bagi kita itu Tuhan
Tuhanlah yang mendeklarasikan dalam Al-Quran bahwa Tuhan yang menciptakan itu. Indah sekali kata-kata Al-Quran, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Coba. Wahai seluruh manusia, kamilah yang menciptakan kalian. Dari pertamanya laki-laki, perempuan, Adam dan Hawa. Semuanya kita anak cucu Adam dan Hawa. Baru kemudian apa? Lahirlah suku-suku. Setelah kita banyak, kan tidak mungkin kita kumpul di satu negara. Terjadilah diaspora namanya. Terjadilah penyebaran-penyebaran. Ada yang menyebar ke dekat pegunungan untuk bertani, ada yang menyebar ke tepi pantai untuk nelayan, macam-macam. Jadi terjadilah penyebaran diaspora. Nah, setiap penyebaran-penyebaran ini lahirlah nama-nama komunitas, namanya nama suku bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Maka jadilah kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Termasuk diantaranya Bani Israel. Yang Semit itu, jadi kita bukan anti Semit, bukan anti Bani Israel. Kita anti kejahatan, bukan anti ras tertentu. Ya. Al-Quran mengatakan fariqun, sebagian saja minhum dari mereka. Jadi tidak semua, kalau kita katakan kita anti Semit, semua orang Semit, semua orang Israel adalah buruk, ya berarti kita salah. Banyak yang baik. Sebagaimana orang Islam juga tidak semua baik, ada yang buruk juga. Ya. Jadi fariqun minhum, sebagian dari mereka ada yang berpaling dari kebenaran. Ada wahum mu'radun, mereka yang berpaling dari kebenaran itulah yang jadi mereka tawalla itu adalah memalingkan wajah, kemudian mu'ridun itu mundur ke belakang. Mu'ridun itu mundur ke belakang, tidak mau bergabung dengan kebenaran. Nah, jadi jemaah sekalian saudara, inilah indahnya Al-Quran, karena tidak mengatakan mereka semuanya yang diberikan kitab suci itu sama, ada pembatasnya, sebagian. Sebagian, namanya sebagian itu kan relatif, bisa banyak, bisa sedikit, tergantung faktanya. Ya. Jadi ulangi, yang namanya sebagian itu kan adalah bilangan kolektif yang isinya bisa banyak, bisa sedikit, ya, sebagian. Kalau dikatakan mayoritas, nah udah berarti kebanyakan, kan begitu maksudnya. Tapi ini sebagian, sebagian itu bisa sedikit, bisa banyak. Karena sebagian itu adalah bilangannya tidak 1, 2, tetapi ada beberapa, disebutlah dengan sebagian, satu fariqun, satu golongan. Minhum, dari mereka, wahum mu'ridun. Jadi Bapak Ibu lihat, disinilah keindahan Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah melakukan generalisasi, sehingga tidak mungkin ada orang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, lalu anti terhadap ras-ras tertentu, anti terhadap suku-suku tertentu, suku bangsa tertentu, anti terhadap warna kulit tertentu, anti terhadap pengguna bahasa tertentu, anti terhadap rambut-rambut tertentu. Islam tidak seperti itu, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Islam itu adalah tanha anil fasya wal munkar, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti yang ditentang apa? Yaitu perbuatan keji dan mungkar, bukan rasnya, bukan suku bangsanya, bukan agamanya juga, ya, bukan negaranya juga. Ya, yang ditentang adalah kejahatan yang disebut tadi fasya wal munkar. Jadi Bapak sekalian, indahnya itulah bagusnya kalau kita berpatokan kepada Al-Quran, karena kita selalu terlepas daripada generalisasi, apalagi kalau dalam suasana Gaza sekarang, kan suasananya sangat emosional. Kalau kita menyaksikan, bayangkan Pak, bayi-bayi yang lahir prematur, tidak ada yang bisa diberikan kepadanya oleh dokternya. Rumah sakit pun yang dibombardir, ini kan sangat emosional sekali. Tetapi emosionalitas kita tetap tidak boleh menguasai diri kita, tetap harus kita rasional. Nah, Al-Quran mengatakan seperti itu. Ya. Al-Quran berbicara tentang pembunuhan tadi di atas ayat 21, tetapi Allah mengatakan cuma sebagian yang seperti itu. Ya. Tidak semuanya. Ini adalah Bani Israel yang telah datang ke negara orang Palestina. Ingat, kalau kita mengatakan negara Palestina, Pak Bu sekalian, jangan bayangkan itu orang Islam, ya. Kita keliru kalau mengatakan masa Palestina. Enggak. Palestina itu ada yang bukan Islam, ada Yahudi juga di sana, ada juga yang Nasrani di sana. Rumah sakit pertama yang dibombardir kan rumah sakit Baptis kalau tidak salah namanya. Itu kan pasti Nasrani punya, Kristen punya. Jadi tidak semua. Di sana juga ada Yahudi yang anti terhadap Bani Israel. Karena Israel yang ada sekarang itu kan kebanyakan pendatang dari Eropa. Ya, jadi Israel yang ada sekarang pendatang dari Eropa. Lihatlah yang dilepaskan Hamas kemarin, kan kebanyakan dari negara lain, tapi mereka punya warga negara Israel juga, karena mereka rata-rata minimal double
paspor kewarganegaraan. Ya. Itu kemarin anak-anak yang dilepaskan kan Amerika. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu lihat yang dilepaskan Hamas, ya tidak kita dengar ada istilah orang Israel murni, nggak ada. Rata-rata mereka berpaspor ganda. Jadi mereka datang ke sana itu kan sebetulnya adalah orang-orang dari Eropa, orang-orang Israel atau Bani Israel yang sudah lama tinggal di Eropa. Bahkan mereka masih tetap punya di Eropa, masih berwarga negara Eropa, berkeluarga negara Eropa. Tetapi mereka di sana ada tanah yang dijual murah, mereka datang ke sana membeli. Jadi Israel itu kita sebut sebagai developer besar. Developer besar yang membuat perumahan besar baru menjual kepada orang-orang Israel yang ada di berbagai penjuru dunia, terutama di Eropa, begitu Pak Bos sekalian. Ya. Tentu nanti rumah-rumah itu ada yang diberikan lebih murah, lebih gampang, fasilitasnya lebih mudah. Apa namanya? Cara mendapatkannya lebih mudah. Yaitu apa? Kalau dia bersedia menjadi tentara cadangan, seperti itu. Dia dapat fasilitas rumah, tetapi ingat dia harus pergi berperang kalau ada kasus seperti sekarang. Itu adalah tentara cadangan. Ya. Nah, jadi ada yang seperti ini kita lihat juga sekalian. Inilah bendera Israel. Ya. Zalika bi'annahum. Nah, mereka itu kenapa bisa melakukan kejahatan yang seperti yang kita lihat di Gaza? Tidak ada ampun, tidak ada kemanusiaan, tidak ada manusia kasih sayang. Coba lihat. Coba lihat tadi komandannya IDF mengatakan kami akan tetap menyerang Gaza lagi. Walaupun di belakang meja bosnya Mossad datang ke Qatar meminta supaya Hamas memperpanjang ceasefire atau kegencatan senjata. Bahkan menghentikan ini peperangan karena bawa belur sekali Israel. Apa kata Allah? Zalika bi'annahum. Yang demikian itu karena mereka itu kalau mereka berkata. Jadi yang demikian itu bi'annahum karena mereka itu berkata ini. Maksudnya berkata berprinsip. Ya, berprinsip. Apa prinsipnya? Lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudat. Kami sama sekali tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi kalau toh kami melakukan kejahatan, membunuh anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua yang sudah uzur, ya tidak ada masalah. Kalau toh kami masuk neraka, ya cuma beberapa hari saja. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita sangat mengherankan kalau pendapat ini masuk di Islam juga. Kan tidak sedikit orang Islam berpikir, kalau kita sudah Islam pasti masuk surga. Lah, katanya kalau masuk neraka nanti paling dicuci-cuci aja. Ya, apa bedanya dengan ini? Dan itu kita tidak temukan dalam Al-Quran. Yang kita temukan dalam Al-Quran seperti ini. Dan yang mengaku seperti ini adalah Bani Israel. Mereka berkata, lan tamassanan nar. Api neraka sama sekali. Lan di sini sama sekali tidak akan menyentuh kami. Illa kecuali ayyamam ma'dudat. Kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Jadi ini kata-kata Bani Israel. Tapi kok nggak tahu kenapa tiba-tiba diambil orang Islam. Orang Islam juga berpikir begitu. Yang penting orang Islam pasti masuk surga. Nah, enak banget. Sementara Al-Quran mengatakan, Ahasiban nasu ayutrak wa yakulu amanah. Apakah manusia mengira? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar, kan berarti harus ada usaha. Kok tiba-tiba kita berkata yang penting Islam pasti masuk surga, kan begitu jemaah sekalian berbagi. Ya ini kan yang menyebabkan orang Islam banyak yang suka korupsi. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nanti kita pasti masuk surga. Ya, ini apa bedanya dengan Bani Israel? Melakukan kejahatan seperti itu juga. Kenapa? Karena pasti masuk surga kata mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan kami pasti akan masuk surga. Ayyama ma'dudat saja. Ya. Lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanyalah beberapa hari yang ditentukan saja. Ya. Mereka berpikir seperti itu. Ya. Dan mereka menganggap dengan cara seperti itulah mereka bebas melakukan kejahatan-kejahatan. Padahal Allah mengatakan di sini, coba sekali ini untuk orang Islam lah kita bukakan di sini. Surat Ali Imran. Satu 142. Ya, ini dia. Surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 142.
Nanti kita ketemu ini kan sekarang baru ayat 100, sekarang kita baru ayat 20. Nanti kita ketemu ini di depan sana. Ya. Karena ini surat Al-Imran juga. Apa kata Allah? Am hasibatum. Apakah kalian menyangka, mengira antadkhulu, kalian dibiarkan masuk al-jannah, surga begitu saja. Walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu, siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh berjuang minkum di antara kalian. Wa ya'lamas sabir, dan siapa yang sabar. Kan seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi harus ketahuan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang sabar. Kok tiba-tiba ada pendapat beredar di masyarakat kalau Islam pasti masuk surga, kalau masuk neraka cuma dicuci-cuci. Persis pendapatnya Bani Israel tadinya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang Islam ya tidak apa-apa melakukan kejahatan, korup yang nggak apa-apa. Apalagi kalau nanti kita harus habis korupsi, mentraktir ustadz untuk berhaji atau umroh, merasa sudah bebas. Atau kan nyumbang kepada pesantren-pesantren. Iya. Coba kita lihat lagi misalnya di dalam surat 29 ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku, kalian dibiarkan begitu saja, ayyakulu, untuk berkata aman, kami sudah beriman, wahum la yuftan, padahal belum diuji. Kan berarti harus diuji Pak Bu sekalian. Nih, apakah kalian dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wahum la yuftan, padahal belum diuji. Walaqad fatanna, sungguh kami telah memberlakukan ini seperti kepada umat-umat sebelum kalian, yaitu kami juga menguji mereka. Siapa? Alladzina min qablihim, orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamanna Allah, sehingga Allah mengetahui alladzina sadaku, siapa yang benar-benar benar. Ini sadaku itu benar, siapa yang benar imannya maksudnya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang berdusta. Kan harus ketahuan siapa yang benar Islamnya dan siapa yang cuma berdusta hatinya tentang Islam. Jadi harus ada anunya, harus ada ujiannya. Jadi banyaklah di dalam Al-Quran bahwa kita semuanya pasti akan diuji, tidak mungkin. Ayat yang paling terkenal adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Ayatnya jelas sekali. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menyusup masuk cerita di tengah masyarakat kita bahwa orang Islam itu pasti masuk surga. Dan karena masih pasti masuk surga, ya nggak apa-apa kalau salah lah. Nanti kita masuk surga juga. Kalau itu masuk neraka, ya sehari 2 hari saja. Tiba-tiba persis pendapatnya orang Bani Israel ini. Tiba-tiba berkata juga, lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat. Kami sekali-sekali tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Apa kata Allah? Wagarrahum, mereka itulah yang tertipu fidinim, dalam agama mereka. Artinya apa? Beragama tapi tertipu. Kenapa? Agama kan harusnya jalan yang harus kita tempuh. Kok tiba-tiba yang penting mengakui beragama tiba-tiba masuk surga, terlepas dari neraka? Allah mengatakan wagarrahum fidinim, tertipu dalam agama mereka. Artinya agama yang mereka anut itu agama yang menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi agama yang mereka anut bukan agama yang asli dari Al-Quran, tetapi agama berdasarkan angan-angan mereka, dan itu yang disebut dengan memperdaya mereka. Wagarrahum fi dinihim makanu yaftarun, itu murni apa yang mereka ada-adakan. Jadi Allah mengatakan itu yaftarun, mereka hanya cerita-ceritakan ini apa? Karan. Itu adalah garrahum, mereka tertipu, terperdaya di dalam agama, dalam beragama. Jadi ada orang beragama tertipu. Ya, jadi benar yang dikatakan Karl Marx bahwa agama pada tingkat tertentu itu adalah candu. Nah, yang kecanduan inilah yang tertipu oleh agama. Dia merasa beragama padahal bukan agama. Ya, dia merasa beragama padahal bukan agama Islam maksudnya. Dia merasa beragama Islam padahal yang dianut bukanlah Islam seperti yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Sehingga mereka merasa nyaman, merasa tenang. Padahal itu disebut dengan ketenangan semu. Ya. Ketenangan semu itu kata Murtada Mutahari adalah ketenangan hewani. Kata Mutahari, lihatlah hewan-hewan kan tenang juga. Ya. Kenapa hewan-hewan katanya tenang? Karena tidak pernah mempertanyakan atau meragukan sesuatu. Jadi ketenangan kata Murtada Mutahari ada 2 macam. Ada ketenangan pra-keraguan dan ada ketenangan pasca keraguan. Ketenangan pra-keraguan itu adalah ketenangan hewani. Ketenangan pasca keraguan itu adalah ketenangan orang-orang yang benar.
ketenangan intelektual, ketenangan setelah dia berpikir, mempertanyakan segala sesuatunya. Nah, siapa yang tidak seperti itu berarti itu hanyalah garrahum, dan itu adalah yaftarun, mereka mengada-adakan saja cerita itu. Jadi ini di jemaah sekalian terbahagia, kita tentu tidak ingin seperti ini. Seperti ayat yang kita buka tadi juga dalam surat Ali Imran atau di surat Al-Baqarah. Jadi mereka berpikir kami juga tidak akan masuk neraka, coba misalnya di sini. Ya. Ini ada di sini. Ini mana tadi? Ini. Surat Al-Baqarah ini kita sudah lewati dulu ayat 80. Ya. Ini waktu kita 80 kan cerita Bani Israel. Bani Israel itu sejak ayat 39 sampai 123 berarti masuk Bani Israel. Waqalu, dan mereka berkata Bani Israel, lan tamassanan nar. Kami sama sekali tidak akan tersentuh api neraka illa kecuali ayyaman ma'dudat. Sama tadi, kecuali hanya beberapa hari yang ditentukan. Apa yang harus kita lakukan? Kul, katakanlah Muhammad, kita juga sebagai pengikut Muhammad berkata atau bertanya, attakhaztum mindallahi ahda, apakah kalian bisa tunjukkan pendapat itu, argumen itu ada di dalam kitab mana, di ayat mana di dalam kitab suci? Attakhaztum, apakah kalian indallah, di sisi Allah ada janji, maksudnya sih, bisakah Anda tunjukkan ayatnya di dalam kitab suci Taurat atau Injil bahwa kalau Bani Israel pasti masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka kecuali berapa hari saja. Nah, seperti itu. Jadi kita juga begitu. Kalau kita merasa umat Islam itu pasti masuk surga, maka kita harus tanya di ayat mana di Quran. Attakhaztum indallahi ahda, karena harus ada ahadnya dalam Al-Quran. Fala yukhlifallahu ahda, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Jadi kalau memang Allah berjanji, pasti ada di kitab suci. Apa kata Allah? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau jangan-jangan kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Dan ini yang banyak terjadi di Islam kita. Mengatasnamakan Allah, Islam, tetapi tidak bisa ditemukan sumbernya dalam Al-Quran. Padahal laisal Islam di bidunil Quran. Bukanlah Islam kalau tidak kita temukan dari Al-Quran. Laisal Islam bidunil Quran. Jadi, atau mengatakan am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan-jangan kalian cuma mengatakan sesuatu atas nama Allah, padahal kalian tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya. Kita teruskan lagi satu ayat lagi, Pak Bu sekalian. Ayat 25. Mari kita lihat lagi nih berita ini. Dengarkan. Direktur Pemakaman Militer Israel David Oren Baruch memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengatakan pihaknya telah menguburkan militer dalam jumlah yang besar. Pengakuan David Oren Baruch ini muncul di tengah adanya dugaan militer Israel menyembunyikan data jumlah kematian tentaranya dalam perang melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle Senin 20 November, David Oren Baruch mengakui telah mengubur setidaknya 50 tentara Israel dalam 48 jam. Dengan demikian, tentara Israel dimakamkan setiap 1 jam hingga setengah jam di pemakaman militer setiap harinya. Adapun pengakuan Baruch ini sangat kontras dengan klaim juru bicara militer Israel Daniel Hagari dan pejabat militer Israel lainnya. Menurut penghitungan resmi militer Israel, sejauh ini lebih dari 60 tentara Israel telah tewas dalam perang terbarunya di Gaza. Namun bukti yang terdokumentasi dari Hamas di Gaza menunjukkan bahwa jumlah tersebut pasti jauh lebih tinggi. Ratusan tank Israel dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi target dan dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh pasukan Brigade Is ad-Din al-Qassam, sayap militer Hamas. Dalam pernyataan terbarunya pada minggu lalu, Brigade al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan 29 kendaraan militer Israel hanya dalam 1 hari saja. Download. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah lihat tadi beritanya, lagi-lagi kita lihat bagaimana kebohongan demi kebohongan dibuat. Kalau kita tanya IDF, berapa yang korban? Ya cuma 300-an orang. Padahal berdasarkan tadi tukang penjaga kuburan militer, ya dalam 48 jam saja dia bisa menguburkan 50 orang. 48 jam 50 orang. Berarti kalau dirata-ratakan 1 jam 1 orang. Bayangkan kalau Israel selama ini masuk ke Gaza sejak tanggal 27 Oktober. Kan itu Israel masuk ke Gaza 27 Oktober. Hampir 1 bulan. Kan ceasefire-nya kemarin baru tanggal berapa? Tanggal 20 kalau tidak salah. Tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Kan hari berlakunya hari Jumat lalu. Jumat lalu berarti 24. Jadi hampir 1 bulan.
Ya, katakanlah misalnya 20 hari ya efektif. 20 hari, setiap hari adalah 24 jam, berarti hitung aja ya, yang meninggal dunia. Itu baru yang mayatnya kembali ya. Itu mayatnya yang kembali ke kuburan tadi. Belum lagi dengan mayatnya yang tidak kembali. Apalagi ada mayat juga yang disimpan oleh Hamas dan dijadikan sebagai alat pertukaran. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi pada berita tadi. Ya. Waktu tadi kita putar berita bosnya Mossad dengan CIA, itu ada mayat komandannya Israel yang ditahan juga oleh Hamas dan akan dipertukarkan seperti mana orang-orang masih hidup juga. Nah, kita ayat terakhir. Fakaifa idza jama'nakum liyaumil la raiba fih. Jadi inilah Islam kita jemaah sekalian. Islam kita adalah lebih daripada sekedar kemanusiaan. Lebih dari sekedar humanisme, lebih dari sekedar toleransi, lebih daripada sekedar hidup bersama di muka bumi ini. Tetapi dalam Islam itu adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban di akhirat. Allah mengatakan, fakaifa, bagaimana coba pendapat kalian, iza jama'nahum, kalau kami kumpulkan nanti mereka liyaumin pada satu hari, la raiba fih, di mana hari itu tidak ada keraguan, sementara mereka melakukan kejahatan di muka bumi. Wa wufiyat kullu nafsin, dan setiap nafs, setiap diri, setiap jiwa pada saat itu akan diberikan kepadanya catatan makasabat perbuatannya. Wahum, dan mereka di sana la yuzlamun, tidak pernah terzalimi sedikit pun juga. Jadi bagaimana pendapat kita di mas kalian? Jadi dalam Islam kita itu, kalau cuma berbicara tentang kemanusiaan di muka bumi, bisa kita sembunyikan. Bisa kita bungkam media-media tertentu. Seperti tadi misalnya ada informasi di take down. Coba berita-berita tentang Hamas susah kita temukan di YouTube. Ya, dalam pengertian secara besar-besaran, secara lengkap tidak mungkin. Coba lihat berita-berita tentang Iran di YouTube. Ada nggak saluran televisinya Iran? Tidak ada, Bapak sekalian. Press TV dulu ada, terus kemudian di take down oleh YouTube. Ya. Al-Alam yang berbahasa Arab pernah dulu ada, di take down oleh YouTube. Ya. Dan banyak lagi berita lainnya. Itu tidak ada. Beritanya Ansarullah Yaman. Kan ada sumber beritanya juga namanya Al-Masirah. Al-Masirah juga di take down dari YouTube, coba. Jadi mereka bisa mempengaruhi media massa sehingga media massa tidak mengangkat berita yang bertentangan dengan mereka. Ya. Tetapi berita-berita yang sesuai dengan mereka itu dibesar-besarkan melalui media massa mereka. Maka Allah mengatakan, fakaifa idza jama'nakum liyaumil la raiba fih wa wufiyat kullu nafsin, dan setiap orang diberikan maka sabat dengan perbuatannya, wa hum la yuzlamun, dan mereka nanti di sana tidak akan terzalimi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai di hari itu. Ya, kita lihat di dalam ayat ini. Ya. Ini dia surat An-Nisa ayat 87. An-Nisa 4 ayat 87. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain Allah. La yajma'annakum, lamnya taukid. Pasti kami, nun taukid juga di sini. Pasti kami, pasti dia Allah mengumpulkan kalian. Ya. La yajma'annakum, pasti Allah mengumpulkan kalian. Di mana? Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Di mana pada saat pengumpulan itu la raiba fi. Kita dikumpulkan di suatu tempat yang disebut tempat dalam tanda petik namanya mahsyar. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Waman asdaqu minallahi haditsa, dan siapa yang lebih benar kata-katanya ketimbang kata-kata Allah, yang tidak mungkin ada manipulasi di dalamnya, tidak mungkin ada kepentingan di dalamnya. Qul, katakanlah Muhammad, liman, punya siapakah ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qul, katakanlah, yang benar jawabannya adalah lillah, milik Allah semuanya. Kataba ala nafsi rahmah, Allah menetapkan atas nafsnya dirinya adalah rahmah, kasih sayang. Jadi inti daripada agama samawi adalah kasih sayang. La yajma'annakum, atas dasar kasih sayang inilah kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Allah pasti akan mengumpulkan kita semuanya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Dia Allah pasti akan mengumpulkan kalian semuanya pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Alladzina hasiru anfusahum,
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, yaitu tidak percaya akhirat, sehingga melakukan seenaknya di dunia ini, fahum la yu'minun, maka mereka hakikatnya tidak beriman. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pengetahuan yang lebih dalam, yang lebih detail terhadap diri kita masing-masing, terutama Al-Fakir sendiri sebagai orang pertama yang membaca ayat-ayat ini. Semoga Allah SWT juga senantiasa melindungi kita dan buat kita istiqamah sampai nanti dipanggil kembali oleh Allah SWT, dikeluarkan dari alam bumi atau ke alam kehidupan ini. Kita akan kembali nanti ke akhirat yang disebut tadi dengan tidak ada keraguan padanya, la raiba fih, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapa lagi yang kita percaya ketimbang kata-kata Allah Rabbul Alamin. Maka mudah-mudahan kita semuanya terberkahi. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, itu dari Allah. Kalau ada kekurangan dan khilafahnya, itu adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri dan mohon ditinggalkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Beri pertalian kait antara ayat yang dulu kita kupaskan dalam ayat 14 dengan ayat 24 pada hari ini, di mana gara-gara zuyinat linnas, maka terjadilah zalika mata'un hayati dunia. Dan ini mengakibatkan akhirnya tak kisahlah ahli kitab jenis Yahudi ke Nasara ke atau Muslim sendiri, mereka berakhir dengan wagharahum fi dini makanu yaftarun. Beri pencerahan dalam kaitan kedua ayat ini, Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik benang merah ya antara ayat tadi dengan ayat ini, ayat 24 tadi dengan ayat ini, benang merahnya ialah bahwasanya penyebab orang kemudian tertipu oleh agama yang dianutnya sehingga tidak menganutnya dengan benar adalah karena yang bersangkutan itu dipengaruhi oleh ini dalam ayat 14 ini, yaitu zuyina linnasi hubbus syahwat. Zuyina linnasi, dijadikan indah bagi manusia, hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, minan nisa wal banina wal qanatiri. Jadi banyak orang melakukan apa saja demi istrinya, banyak orang melakukan apa saja demi anak-anaknya, ya, termasuk menjebol pertahanan keuangan negara, korupsi, demi memberikan berbagai macam kesenangan-kesenangan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, demi mengumpulkan al-qanatiril muqantarati, sehingga kemudian agama pun dibawa ke sini. Agama itu dianut agar mendukung ke sini. Jadi agama dianut supaya misalnya korupsinya lancar. Agama dianut supaya harta bendanya tambah banyak. Agama dianut supaya ini dan itu. Jadi semua berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah mereka beragama dengan mengosongkan jiwanya dan meniadakan dirinya. Yang ada hanya Allah. Justru beragama membesarkan dirinya. Agama ini hanya untuk mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan kepentingan dirinya. Apa saja, kalau dia berdoa untuk dirinya saja, untuk dirinya. Tidak pernah untuk meniadakan dirinya. Padahal agama datang untuk meniadakan diri kita sendiri. Nah, ketika kemudian terbalik, harusnya agama itu adalah memfanakan diri kita. Agama itu kan adalah memfanakan, la haula wala quwata illa billah kan diri kita. Agama itu adalah la ilaha illallah kan, selain daripada Allah, apapun termasuk diri kita. Karena kalau kita tidak sampai di situ, maka terjadilah yang seperti dikatakan tadi di ayat 24 tadi di sini, ya. Yaitu mereka itu adalah garrahum fi dinihim. Mereka kemudian terperdaya oleh agama mereka. Wa garrahum fi dinihim makanu yaftarun, atas apa yang mereka adakan. Jadi mereka terperdaya di dalam beragama. Jadi ayat ini menjelaskan, Paulus sekarang dengan jelas ini, Bapak usaha hafal ayat ini. Surat Al-Imran ayat 24, bahwa ada orang beragama tapi tertipu oleh agama yang dianutnya karena disangkanya baik pada salah. Ya.
Kenapa? Karena dia merasa beragama, padahal sebenarnya nggak membesarkan egonya. Jadi beragama itu merasa membesarkan egonya. Ada orang berdoa, begitu dia merasa akan terjabat, dia cerita di sana, berkat doa saya terjabat. Seakan-akan itu kan ego namanya. Harusnya kalau kita berdoa dan merasa dijabat, nggak usah ngomong-ngomong Pak Ustaz. Kenapa? Ya karena itu nanti kita riak, nanti ada merasa saya kan memang orang suci. Kenapa? Doa saya dijabah. Kan begitu Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau kita berdoa cukup kita yang tahu saja. Tidak perlu kita sampaikan kepada si B. B, tadi malam saya doakan kamu ya. Nggak perlu Bapak sekalian. Kita doakan sesama tanpa sepengetahuan mereka. Kenapa? Karena itu tadi mengkhawatirkan munculnya ria, munculnya ujub. Ingat, penyakit yang paling berbahaya, ujub, ria, dan takabur. Ujub, ria, dan takabur. URT, ujub, ria, takabur. Nah, supaya tidak terjadi itu, semua kita lakukan dengan diam-diam saja. Kan sekarang ini kan terbalik, Pak sekalian. Ya, seakan-akan kalau dia beragama diceritakan, ini seakan-akan dia dapat karomah, kamu gitu. Berkat saya mengamalkan ini, Pak Ustadz, saya selalu begini. Kan seakan-akan seperti itu. Padahal Nabi sendiri nggak pernah menceritakan apa yang dialaminya. Padahal Nabi coba. Nabi mengatakan sesuatu itu kalau diberitahu Allah, kul katakanlah Muhammad. Ya, kul. Ya adalah saya ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Jadi untuk menyuruh saja orang ikut aku, Nabi tidak pernah mengatakan coba. Nabi harus mengatakan apa? Nabi harus mengatakan apa Tuhan mengatakan? Qul katakan Muhammad. Jadi harus diperintah Allah. Kalau kita sendiri-sendiri cerita kepada orang lain, seakan-akan kitalah yang terijabah doanya. Maka Allah mengatakan, garrahum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka itu tertipu oleh agama mereka karena yang mereka ceritakan itu adalah karang, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab suci. Jadi makanu yaftar, mereka ada-adakan saja. Nah, apa sebabnya tadi ayat 14 di surat ini juga, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan juga sekalian, makanya mari kita beragama itu kata kuncinya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi wa ma umiru, tiadalah kita ini diperintahkan kecuali dalam rangka ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah saja. Itu ikhlas Pak sekalian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan itu agama yang lurus. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kumar. Ya, mohon izin Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, apakah konflik di Gaza ini itu merupakan tanda-tanda akan hilangnya Israel dari peta dunia sesuai dengan prediksi Rahbar berapa tahun yang lalu? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Kumar. Saya kira iya, karena kalau ada negara yang berdiri di atas tanah-tanah orang lain, pasti lama-kelamaan akan hilang. Yang kedua, kalau ada negara yang sifatnya ilusi, itu pasti juga akan hilang. Dan biasanya negara-negara seperti ini hanya bisa berdiri, eksis, apabila dipertahankan dengan kekerasan. Dipertahankan dengan tindakan-tindakan barbarianisme namanya. Itu yang terjadi. Ya, nah dan itu yang tidak terjadi sekarang. Dan sehingga apa yang terjadi? Apakah benar bahwa mesin pembunuh teknologi militer yang dimiliki Israel, baik dibuat sendiri di dalam negerinya ataupun dipasok oleh Amerika Serikat, apakah cukup untuk menghilangkan orang-orang Palestina? Jawabannya tidak bisa. Hamas ini cuma ormas saja, seperti Karang Taruna itu Hamas. Ya. Cuma karena dia terancam, dia bikin sayap militer. Ya. Karena dulu ada pemilu pada tahun 2006, dia juga membuat sayap politik. Ya, dia masuk dalam politik. Jadi Hamas itu ormas kayak Karang Taruna saja. Iya. Seperti itu. Tetapi kemudian kok tidak bisa dikalahkan oleh negara yang selama ini membangga-banggakan. Bayangkan Pak Ustaz tadi.
dua petinggi intelijen terbesar di dunia. Siapa yang tidak mengenal CIA? Siapa yang tidak mengenal Mossad? Ya. Dan tadi Bapak lihat beritanya tadi, direkturnya langsung datang, bos tertingginya langsung datang. Coba, berdua-duaan Mossad sama CIA datang ke Qatar, minta ditengahi supaya Hamas melakukan gencatan senjata permanen dan melepaskan sandera-sandera. Artinya apa? Mereka sudah putus asa dengan kemampuan intelijennya, dengan kemampuan teknologi militernya, dengan kemampuan strateginya. Mereka tidak bisa mengalahkan Hamas. Luar biasa, Jawa sekalian bahagia. Artinya apa? Yang dikatakan Pak Komar tadi benar adanya. Ini adalah tanda yang paling jelas, Israel akan hilang dari peta dunia. Apa sebabnya? Itu bukan tanah mereka, tanahnya orang Palestina. Lalu mulailah sekarang ribut beberapa negara, secepatnya mengakui negara Palestina, termasuk Joe Biden. Hamas di Gaza tidak lagi terima dengan tawaran itu. Dulu mungkin dia terima, tapi sekarang enggak. Kenapa? Sekarang tidak ada lagi dua negara, tidak ada two states solution. Yang ada sekarang, serahkan kepada orang Palestina apa maunya, itu tanah mereka. Kalau mereka dengan sukarela menyerahkan kepada Israel sebagian, ya silakan, monggo. Itu adalah tanah orang Palestina, bukan tanah kita. Bukan wewenang dan hak PBB dan negara lain untuk menentukan itu. Kenapa? Itu tanahnya orang Palestina. Apabila ada negara lain ataukah lembaga lain, termasuk PBB, yang mendiktekan kepada orang Palestina bahwa negaramu kamu harus potong, kamu harus kasih Israel sebagian, itu adalah sebuah persekongkolan jahat atas nama organisasi internasional. Lalu siapa yang berhak menentukan? Ya orang Palestina. Tanya orang Palestina, kalau perlu kita bikin referendum untuk orang Palestina. Baik yang ada di dalam Palestina ataupun yang ada di pengungsian di Yordania, di Lebanon, di Mesir, atau diaspora di berbagai penjuru dunia yang masih memegang paspor masih asli Palestina. Tanya mereka, mau apa? Ya. Kalau mereka mengatakan tidak apa-apa, kita kasih Israel sebagai, ya nggak apa-apa, itu toh hak mereka. Tetapi jangan negara lain yang mendiktekan, tiba-tiba menentukan solusi dua negara. Nah, emangnya yang menentukan Israel itu siapa? Tiba-tiba menerima Israel ada di sana. Semua orang tahu bahwa ketika Israel pertama kali datang ke sana, tidak ada yang namanya Israel. Ya. Maka kemudian harusnya lagi-lagi diserahkan kepada orang Palestina. Namanya referendum atau plebiscit nasional. Berikutnya lagi. Di chatroom saya ada satu pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu. Dari Pak Jamal. Jadi Pak Jamal ini dua kemungkinan, entah di Kuala Lumpur atau entah di Bukit Tinggi ya. Lagi di Bukit Tinggi, Ustaz. Oh, lagi di Bukit Tinggi, baik. Kalau kita umat Islam gagal dalam menjalani ujian di dunia ini, bagaimana kita nanti di akhirat? Apakah masuk neraka atau masuk surga? Wah, itu saya tidak tahu Pak Jamal. Itu urusannya Tuhan. Ya. Makanya karena kita ini lebih baik kita seperti yang dikatakan lagu Iktiraf itu. Lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Tapi ya Allah, saya tidak kuat masuk ke dalam nerakamu. Nah, ketika ini ada pada diri kita, maka satu-satunya jalan apa? Wabtaghi ilaihi al-wasilah. Carilah wasilah untuk datang kepada Allah. Inilah tugasnya kita mencari wali. Inilah jemaah sekalian. Jadi sebetulnya berwilayah itu sebetulnya pertolongan Allah. Sebetulnya itu kenikmatan yang luar biasa. Karena hakikatnya Pak Jamal, kalau kita lihat diri kita jujur deh pada diri kita masing-masing. Rasa saya tidak tidak pantas kita masuk ke dalam surga, coba. Tidak pantas kita masuk ke dalam surga. Ya. Melihat daripada isi hati kita, benak kita, perbuatan kita, masa lalu kita, kata-kata kita kepada sesama, waduh, rasa saya tidak pantas Pak Jamal. Tapi untungnya Allah mengatakan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Dan karenanya wasilah itu adalah para wali, para maksumin, maka berwilayah itu kenikmatan yang luar biasa sebetulnya Pak Jamal. Itulah makanya di dalam Al-Fatihah kata nikmat masuk. Suratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang bernikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat wilayah. Seperti itu Pak Jamal. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mereka memberikan nanti syafaatnya kita di akhirat, sehingga kita termasuk Pak Jamal nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Jamal. Iya Ustadz, maksudnya Ustadz, tadi kan seperti Bani Israel bilang masuk neraka hanya beberapa hari.
Dan umumnya kita umat Islam juga berpikir seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita masuk neraka berarti kekal di neraka, kalau masuk surga ya kekal di surga. Begitu Ustaz kira-kira. Betul, iya. Ayat Al-Quran seperti itu. Makanya jangan pernah bermain-main api dengan neraka. Harus benar-benar kita di dunia ini harus peduli. Makanya kan ayatnya berkali-kali mengatakan wala tamutunna. Sebetulnya kan kematian bukan urusan kita. Tapi Tuhan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba mati sebelum kamu berserah diri kepada Allah. Begitu berbahayanya sebetulnya Pak Jamal. Ya. Tapi banyak hadis Ustaz. Orang yang terakhir masuk neraka itu yang ada iman paling kecil, itu hadis. Bagaimana posisi hadis-hadis yang banyak? Pokoknya kata Imam Sadiq bahwa apapun yang dibicarakan atas nama Nabi atau kami, kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, berarti bukan dari kami. Jadi kalau bicara hadis Pak Jamal, kita tidak langsung menggunakan matanya, kita harus lihat dulu benar nggak hadis itu. Matanya kita harus lihat sesuai nggak dengan Al-Quran, seperti itu. Karena nanti berbahaya sekali menurut saya kalau kita terima seperti ini Pak Jamal. Kita mengentengkan neraka dan kita akan dengan enteng melakukan perbuatan dosa, dan ini yang menyebabkan umat Islam kenapa susah diatur. Mohon maaf sebagian. Ya. Karena selalu berpikir, toh nanti akhirnya masuk neraka surga juga. Jadi nggak apa-apa saya korupsi, kan begitu. Toh nanti di akhirat nggak apa-apa lah terakhir masuk surga, yang penting masuk surga, kan begitu Pak Jamal. Ada syafaat. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Jamal ya. Dari Pak Burhan, ada juga golongan umat Islam yang berpendapat bahwa orang Palestina harus hijrah dan keluar dari tanah mereka, membina kekuatan dan masuk kembali ke negara mereka dan mengurangi perang. Ini tidak ngerti cerita orang-orang seperti ini saja. Nabi Muhammad ya, hijrah ke Yastrib, satu itu adalah atas perizinan dengan orang Yastrib, dan orang Yastrib siap menerima mereka semuanya. Ya. Nah pertanyaan, ada nggak negara yang siap menerima mereka, memberikan tanah kepada mereka? Jawabannya tidak ada. Sampai sekarang orang Palestina yang ada di Yordania tetap tidak diberikan kewarganegaraan Yordania. Ya. Orang Palestina yang ada di Mesir tetap tidak diberikan kewargaan Mesir. Orang Palestina yang mengungsi ke Lebanon tetap tidak mendapatkan kewargaan Lebanon. Orang Palestina yang sekarang mengungsi ke Suriah tetap tidak mendapatkan kewargaan negara Suriah. Terus mereka harus kemana jemaah sekalian berbahagia? Jadi ini adalah salah satu pendapat yang menarik garis seenaknya kalau bahasa kita gitu. Seakan-akan itu yang terjadi pada Nabi dulu. Oh kan Nabi hijrah. Ingat, Nabi hijrah tidak hijrah begitu saja. Selalu bikin persepakatan dulu. Nabi sebelum pindah ke Yastrib 2 kali bayat, namanya bayat Aqabah 1 dan bayat Aqabah 2. Bayat Aqabah 1 dianggap belum mewakili semua orang Yastrib, orang Madinah. Akhirnya tahun berikutnya lahirlah bayat Aqabah 2 yang dianggap mewakili seluruh orang Yastrib. Barulah Nabi pindah ke sana. Karena tidak boleh datang begitu saja. Ini juga menyebabkan kenapa orang Rohingya sedikit bermasalah di Aceh. Karena harusnya kan harus ada komunikasi dulu Bapak sekalian. Jadi salah satu unsur penting dalam agama itu komunikasi. Harus dikomunikasikan. Bapak, ibu-ibu, saya datang ke negaranya, boleh tidak? Nah itu harus seperti itu. Kan Al-Quran mengatakan masuk di kamar saja kita ketuk pintu. Masuk rumah saja ucapkan salam. Masa datang ke negaranya orang tiba-tiba nyeruduk begitu saja. Ini jelas bukan metode Islam. Jadi kalau dikatakan hijrah saja, siapa menerima mereka? Ya. Jadi cara berpikir seperti ini tertolak dengan sendirinya. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ustaz. Sama semoga kita semuanya tercerahkan, lahir dan batin kita selalu diberikan cara berpikir yang baik, yang benar, sehingga kita selalu sejalan, seirama dengan kitab suci Al-Quran. Karena itulah yang dimintai nanti Allah di akhirat sebagai patokan pertanggungjawaban kita di sisinya. Walafu minkum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama.